Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengarkan berita ini dari berita BBC London di Bandung. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa bisa begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Yang dibilang Mikana itu benar. Kemerdekaan adalah hal dan persoalan harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua untuk meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Bagaimana, setuju? Ya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa setelah yang kemarin? Mohon maaf mengganggu waktu Anda. Kami kemarin membawa kabar yang sangat penting. Silakan masuk. Kabar penting apa yang Anda maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London di Bandung. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat, dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada rapat PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Sedangkan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung, kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini, sedangkan Jepang saja kalah dalam perang selanjutnya. Kekuatan kita yang kecil ini tak akan mampu untuk mengalahkan Jepang. Mana bukti kekuatan yang berdolat itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gagal, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan Indonesia kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Memungkinkan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa petaka untuk mengikuti Bung Karno ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang kalian maksud? Iya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar supaya terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, beri waktu untuk siap-siap. Ya. Ayo ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat mereka berada di Jakarta. Dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan besok tanggal 17 Agustus selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Iya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Iya, kita akan melaksanakan besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Kita tidak akan membicarakannya sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam gini. Kami perlu membicarakan rencana kemerdekaan yang dilaksanakan esok pagi. Tunggu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Kenapa begitu? Tenang saja. Saya akan menjamin keselamatan Anda semua saat berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda.
Sebenarnya saya turut bergembira dengan kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang diperlukan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maida? Oh ada, sebentar saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Bagaimana tahap penandatanganan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin sekalian yang datang saat ini? Saya naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Jangan, kita tidak boleh bergerak sama itu. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bu. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, berarti ini harus atas nama Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta sebagai Presiden Indonesia. Ya, usulannya bagus. Bagaimana diri? Ya, setuju. Tolong ada kasih naskah proklamasi. Baik Bu, apakah di sini ada yang bisa ketik? Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semoga berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Oh ya, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, saya lupa. Bagaimana jika ibu saja menjadikannya? Tapi ibu tidak punya kain, yang ada hanya kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, ibu punya ide, kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Ini aku serahkan kepadamu. Siap, laksanakan. Raden Suwun kemari. Anda diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Baik, Komandan, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bangsa ini. Yaitu 100 tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera siap. Indonesia tanah